kalau misalnya ya kakak lah. Mas Awang namanya. Nama lengkapnya Mas Dinar Irawan ya, Mas? Iya, Dinar Kok Irawan. bisa dipanggil Awang, Mas? Halo teman-teman muda, kembali bersama dengan Siniar Hai OMK Talk Show. Dan hari ini kita sudah sampai di episode yang ke-7. Setelah rangkaian HOMK yang kita mulai sejak tahun 2020, dan hari ini sudah sampai di episode yang terakhir di tahun 2021. Dan tentunya setiap episode akan semakin menarik, dan hari ini di episode pungkasan kita di tahun 2021 kita juga akan menampilkan tokoh orang muda yang menginspirasi dan juga tentunya menarik. Masih bersama dengan saya, Awang, dari Paroki Santo Yusuf Pekerja Mertoyudan, dan masih di acara yang sama juga. Jangan lupa dengan jargon kita ya. Hai OMK, mangap. Ya. Dan hari ini kita akan bersama dengan seseorang. Saya rasa bagi teman-teman yang ada di Rayon Selatan mungkin sudah tidak asing lagi. Unik juga dalam Hai OMK kita episode yang keempat sampai ke-7 ini semuanya bintang tamu kita berasal dari Rayon Selatan. Maka saya mau menyapa dulu teman-teman yang ada di Rayon Selatan. Mana suaranya OMK Banyu Temumpang? Oke, ada suaranya. Mana suaranya OMK dari Paroki Salam? Oke, mantap. Terima kasih Paroki Salam. Semoga gerejanya segera terbangun ya. Dan mana suaranya dari OMK Sumber? Halo, Sumber? Sumber? Oh, ya, terima kasih Sumber. Dan terakhir, mana suaranya dari teman-teman OMK Mundilan? Wih, mantap. Kenapa Mundilan yang terakhir? Karena OMK kita yang akan jadi bintang tamu pada episode yang ke-7 ini berasal dari OMK Paroki Mundilan. Siapa dia? Mari kita saksikan video profil berikut ini. Nama saya Dinar Irawan, biasa dipanggil Awang. Saya berasal dari Paroki Santo Antonius Mundilan. Keseharian saya atau pekerjaan saya sebagai seorang dekorator atau pekerja seni. Ya, teman-teman pasti sudah tahu ya siapa yang akan menjadi tamu kita pada episode yang ke-7 ini dalam HOMK ini. Mari kita sebut, ini dia, namanya sama dengan saya, tapi tentu punya makna yang berbeda. Nanti kita akan tanya ya. Kita sambut, ini dia Mas Awang. Halo Mas Awang. Sehat Mas? Oke, mantap. Bisa dilepas nggak apa-apa loh Mas kalau mengganggu bajunya mungkin. Boleh. Nanti ya. Gimana Mas aktivitasnya hari ini atau mungkin akhir-akhir ini apa saja Mas? Akhir-akhir ini aktivitasnya selama pandemi nganggur. Berarti kita sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. Iya, harus itu. Harus di rumah, berdiam diri begitu. Iya. Oke. Jadi emang masih muda tapi emang hobi ngelukis ya Mas ya? Ya, hobi lukis. Gambar apa Mas biasanya dilukis? Itu gambar apa aja? Oh bisa Mas? Iya. Serius Mas? Iya. Pemandangan atau mungkin live lukis gitu? Ya, kalau saya cenderung ke surrealis. Jadi misalnya gini ya. Misalnya ada rumah itu nek aku sing gambar, ku sing penting bentuknya omah. Oh. Tak warnani gitu loh. Iya, Jadi iya. orang kalau itu gambar rumah gitu. Oh. Nek misalnya wajah gitu-gitu juga bisa Mas? Bisa tapi enggak sempurna. Oh, berarti matanya cuma satu. Iya. Hidungnya, gitu. bolongnya. Itu ada yang gitu. lebih apa ya, lebih bisa lagi dari saya. Oke. Nek di bodong ngabehi banget. Nah, itu udah dari serakah lah. Oke, ini ada Mas Awang namanya. Nama lengkapnya Mas Dinar Irawan ya Mas? Ya, Dinar Irawan. Kok bisa dipanggil Awang Mas? Itu diambil dari kata belakang mungkin, awan. Oh itu ya. Iya. Lahirnya memang siang hari Mas? Lahirnya itu nggak tahu itu. Ibu sama bapak saya, sama bidannya. Oh, Iya.
Kalau saya nggak tahu, pastinya saya nggak tahu. Ntar saya jawab salah, bisa. Benar. Nah. Oke, Mas Awang ini OMK Muntilan ya Mas ya? Paroki Ya, Muntilan. OMK Muntilan. Oke. Ya tepatnya Hmm. apa ya, ex OMK lah. Oh, yo belum EXO Mas. Masih kalau OMK itu kan 15 sampai 35. Ya. Masih range itu tuh Mas. Ya, Belum pernah kawin juga Mas. kamu Belum ya? Ini Ya. pertanyaannya menarik sekali. Iya, renyih sekali ya, saudara ini ya. Iya. Lanjut. Oke, berarti belum X ya, masih OMK Muntilan Ya. ini Mas Awang ini. Dulu gimana Mas? Awal mula Mas Awang itu kemudian berkecimpung di dunia OMK. Saya lihat profilnya Mas Awang ini bukan hanya di OMK Muntilan saja. Ternyata juga OMK dunia dan akhirat ya Mas ya. Orang Mas. Ya ngono ya, Entuk. Jadi katanya bukan hanya OMK Muntilan tapi juga OMK Kevikapan Kedung Mas. Ya. Awalnya piye kuwi Mas? Itu keterlibatan saya ya. Betul. Keterlibatan saya di OMK itu sebenarnya diajak teman. Oh, diajak teman. Iya, diajak teman. OMK juga teman. Ya kebetulan waktu itu pertama kali itu saya terlibat itu di pembuatan visualisasi Jalan Salib. Oh, tahun berapa itu Mas? Itu udah tahun lama. Iya. Iya, tahun lama aja ya. Jokowi udah menjadi presiden. Oh, belum. Belum. Soeharto? Wah, sudah lewat. Sudah. Iya. Jadi Oke. saya diajak visualisasi Jalan Salib. Kebetulan saya sedang di bidang seni juga. Akhirnya saya terlibat jauh. Ya. Itu di Muntilan, tapi saat itu kolaborasi dengan teman-teman dari OMK Sumber. Oh, Muntilan dan Sumber berarti Iya, ya. jadi itu saat itu kemudian nyaman dan mulailah aktif Oh. gitu. Ya awalnya di situ itu yang Ya. Muntilan ya. Terus kemudian bisa merambah ke Kedu ya Mas ya. Ya. FKKMK ya, Forum Ya. Komunikasi Forum Komunikasi Kaum Muda Kaum Kesukaan. Kevikapan Kedu ya. Itu awalnya gimana Mas kok bisa terlibat di situ? Itu saya terlibat awalnya ya dari itu tadi, Dari Muntilan. dari Visualisasi visualisasi kan, terus ketemu dengan banyak teman Oh. dari Sumber, terus dari Sawangan, terus kita sering ngumpul, Mm-mm. sering membahas tentang pergerakan lah istilahnya saat itu ya. Wah, mantap. Itu ya pergerakannya sederhana sebenarnya, piye to cah nom OMK iki ya. obah gitu. Oh, benar. Dan sering ngumpul, akhirnya tercetuslah beberapa acara saat itu. Ada pertama kali itu Misalam Salam. itu di Sumber, Di Sumber. kemudian Rangkul Tanah Baku, Itu FKKMK juga. ya itu di Sawangan, yang sampai ke semua paroki juga itu. ya itu Oh, Rangkul Tanah Jiwaku. ya Keren. itu di Wonokerso Sate. Oh, awalnya dulu dari Wonokerso. Ya, itu yang pergerakan awal itu mulai dari dengan Wonokerso. seniman Pak siapa itu atau teman-teman udah semuanya itu, Mas? Kita kolaborasi. Kolaborasi. Iya, ada beberapa seniman juga, terus ada dari teman-teman, ya pokoknya semualah terlibat. Kita ajak untuk terlibat oke, gitu. oke. Kalau yang visualisasi tadi juga lingkupnya sudah kevikapan, Mas? Itu masih paroki. Oh, masih paroki. Iya, Sumber dan saat itu gini, pemikiran kami, visualisasi kan saat itu tablo lah istilahnya, tablo, yaitu ya. kayak gitu-gitu aja. Benar. Terus bagaimana, Meng Gusti Yesus apa jatuh terus Ya, meng salib ya. gitu. Oh, ini mau bikin tablo yang berbeda, Mas. iya, terus bagaimana kita menyajikan ke umat itu kondisi yang sekarang. Oh, oke. Dengan visualisasi itu ada, ya kita gabungkan dari beberapa unsur, ada yang teater, ada yang nari, ada yang puisi, ada yang nyanyi. Dalam satu tablo. Ya, Oh, soalnya kalau pergerakan kita itu kita harus melibatkan, kita harus membuat sebuah komunitas, Iya. minat dan bakat Oh, tepatnya. berarti dasarnya justru dari minat itu ya. Iya, Keren, misalnya, keren. oh minatnya teater, Hmm, kita kelompokin jadi teater, mantap. Yang puisi juga puisi, gitu, nyanyi juga gitu ya, nyanyi. Mas. Terus itu dijadikan satu tampilan dalam tablo itu ya. Iya. Tapi ceritanya tetap Yesus disalib, Mas. Tetap, tapi dengan konsep yang sekarang. Bahwa Yesusnya itu ya Yesus yang sekarang. Oh, oke. Gitu, lebih. Jatuhnya berapa kali, Mas? Kalau di tablonya itu waktu itu? Itu tetap sama. Tapi Jadi 3 kali kita tetap.
jatuhnya tetap 3 kali. Oh, tetap 3 kali. Kita nggak merubah alur cerita, tetap ya, tapi tetap, cuma itu tetap konsepnya itu. Yang mengkhianati tetap Yudas, Mas. Iya. Oh, tetap. Petrus tetap menyangkali juga, Mas. Veronica tetap. Berarti yang berubah hanya cara penyajiannya. Iya, Oke. konsep yang Mantap sekali. Jadi Ya. begitu ya teman-teman muda ya. Jadi FKKMK, Forum Komunikasi Kaum Muda Kevikepan Kedu ya Mas. Ya. Dulu memang pernah menyelenggarakan acara yang semacam itu dan aku rasa ini bisa menjadi inspirasi buat kita mengelola ya, akhirnya mendampingi, mengelola, kemudian bisa menghidupi OMK dan kegiatannya. Nah, mau tahu yang lebih jauh tentang Mas Awang dan juga kegiatannya seperti apa? Nanti kita akan lihat setelah ada satu video berikut ini. Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut dunia saat ini dalam titik berbahaya akibat COVID-19. Hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Kasus kematian Halo, Halo, hei, apa kabar kamu? baik kok, baik. Kalau kamu, Aku baik juga kok. oh ya puji Tuhan lah. Gimana, ada apa? Gak ada apa-apa sih, cuma mau telepon aja. Ah, bohong. Pasti ada apa-apa nih. Coba dong cerita. Hihihi, ketahuan. Gini, kita ngumpul yuk. Jangan dulu deh. Lagi masa pandemi gini, mending skip dulu. Ngeri bro. Iya sih, benar juga. Sebenarnya kamu kan nggak sih masa-masa kita masih bisa ngumpul kayak dulu lagi? Ya kangen. Kangen banget malah. Udah lama juga kan kita nggak saling kumpul. Iya, udah lama banget. Padahal dulu kita bisa main bareng, seneng-seneng bareng, terus berkarya bareng. Apa-apa bareng lah pokoknya kalau dulu. Iya, ya mau gimana lagi. Masa pandemi gini mah, OMK bisa apa? Hai OMK, mangap. Masih bersama dengan saya Awang di Hai OMK episode yang ke-7. Dan kita pada hari ini bertema OMK sampai mati. Dan juga masih menghadirkan Mas Awang juga dari OMK Paroki Mundilan. Saya terus mengingatkan kepada teman-teman muda dimanapun berada. Jangan lupa untuk follow Instagram Keduyut Spirit ya. Di @keduyutspirit karena terselenggaranya kegiatan kita pada hari ini juga berkat adanya kegiatan Keduyut Spirit. Dan jangan lupa untuk follow Komisi Kepemudaan Kevikepan Kedu di @komkep_kedu. Kenapa? Karena juga supporting system acara ini dari Komisi Kepemudaan Kevikepan Kedu. Dan masih bersama juga dengan Mas Awang. Masih sehat Mas Awang? Sehat. Oke, sip, mantap. Iya. Mas, menarik tadi ketika kita di segmen sebelumnya sudah cerita soal ada beberapa kegiatan FKKMK, awal mula Mas Awang di Paroki Mundilan dan Iya. dengan sumber dan sebagainya. Kalau kita melihat fenomena akhir-akhir ini Mas ya, terutama ketika pandemi ini, ada kemudian anggapan ya Mas ya, anggapan dari umat, anggapan dari gereja gitu, yang menganggap bahwa
OMK di beberapa paroki atau wilayah itu tanda kutip mati, Mas. Menurut Mas Awang gimana ini? Anggapan yang semacam ini? Kalau menurut saya OMK mati itu tidak kok. OMK itu masih ada. Masih ada ya? Ini jenengan. Oh, siap. Masih OMK. Mas Awang. Iya, masih toh. Masih toh. Nah, cuma di sini biasanya yang mengatakan seperti itu adalah paroki. Paroki mana, Mas? Ya, banyak paroki lah. Karena apa? Karena teman-teman muda itu terlibatnya lebih ke hal-hal yang kegiatannya di luar. Mungkin di luar, istilahnya saya menyebutnya benteng lah ya. Ya, betul. Jadi kenapa itu? Karena orang muda itu butuh sesuatu hal yang baru. Bukan hanya monoton. Misalnya kalau di lingkup pagar kan cuma itu tok, monoton. Semakin mereka berkembang, semakin mereka tahu dunia luar, dia akan lebih berkembang lagi dalam segi apapun itu. Misalnya pergerakan atau teman, kawan, dan lain sebagainya itu merasa pengen lebih gitu loh. Yeah. Itu yang dirasakan. Misalnya kok OMK mati itu enggak ya. OMK masih ada. Selalu berkarya. Mas. Ya, selalu di Sampai hati. mati memang betul. Iya. Selalu di hati. Coba Iya, Mas sedikit saja Waduh. liriknya, Mas. Oke, Mas Awang, tadi kan kita sudah berbicara soal bagaimana OMK itu sebenarnya tidak mati, tetapi mereka berkarya mungkin di luar benteng itu sendiri ya, Mas. Iya. Nah, apakah kemudian profesi sekarang Mas Awang ya sebagai dekorator itu juga merupakan pengembangan dari dulu ketika Mas Awang itu memulai karya di OMK itu, Mas? Iya. Awalnya memang dari situ, Mas? Iya, kebetulan gini, saya kan isone dekorasi saat itu. Nah, OMK mengadakan acara harus ada dekorasinya. Betul. Biasanya ya kan? malah kuis yang jadi apa ya? Senjatanya kita kan, tampilannya itu kan. Dengan dekorasi kita bisa menyampaikan lebih. Betul. Jadi misalnya kita pergerakannya tentang alam, kita dekorasinya juga dengan alam. Ya, semacam itulah. Artinya gini, Mas, mungkin sudah berkali-kali ya, Mas, dekorasi soal kegiatan-kegiatan OMK gitu ya. Setiap dekorasi yang Mas Awang bikin itu apakah selalu ada maknanya, Mas? Ya, ada. Sesuai dengan tema. Dan kalau misalnya idealis ya, misalnya idealis saya ya. Jadi aku pengen apa toh, menyampaikan apa sih dengan dekoran saya ini. Misalnya tangan. Kok aku nggarap tangan apa? Saya juga sampaikan ke tim. Jadi tim di sini ya teman-teman muda. Oh, punya tim juga, Mas? Ya, jadi teman-teman muda itu saya ajak diskusi sebelumnya, terus bahan yang digunakan apa, kenapa menggunakan bahan ini. Pada waktu itu misalnya kita resah dengan keadaan pangan kita, nasional kalau ini ya. Terus kita dekorasinya pakai jerami. Napa kok nggudamen? Napa pakai jerami kan gitu. Terus bentuknya juga kita miripkan sawah dan lain sebagainya. Jadi kita hadirkan memang benar-benar sawah di. Temanya memang betul-betul pangan ya, Mas? Iya, pangan, hari pangan dan sebagainya kan seperti itu. Terus kalau keterlibatan saya di OMK itu malah lebih ke dekorasi itu. Jadi saya dekorasi itu ya. Ya, jadi kenapa kok saya sekarang bergerak di dekorasi? Itu awalnya juga besar lah. Dalam tubuh OMK ini membesarkan saya untuk kreatif dalam dekorasi. Artinya gini, Mas, apakah kemudian, ini kalau melihat ya Mas tadi mendengar ceritanya Mas Awang tadi, sekarang profesinya Mas Awang kan sebagai dekorator ya. Apakah kemudian profesi ini berawal dari ketika Mas Awang sering dekor dengan OMK dan sebagainya gitu, Mas? Iya, jadi saya kan berpikir gini, saya terlibat dengan teman-teman tuh dekorasi. Nah, saya berpikir saat itu caranya dekorasi ini bukan hanya dalam acara OMK, tapi bisa ke manapun, dibawa ke manapun. Melalui dekorasi. Nah, saya harus membentuk sebuah tim. Ya, teman-teman inilah tim saya. Teman-teman OMK. Saya melibatkan teman-teman OMK, kemudian dia berproses bareng lah. Caranya dekor, terus kita belajar manajemen dan lain sebagainya. Akhirnya kita mendirikan sebuah
vendor atau sebuah usaha di bidang dekorasi. Gitu. Berarti memang awalnya ya, awal ide untuk kemudian bisa menjadi seorang dekorator itu ya dari pengalaman-pengalaman semenjak OMK dekorasi, bahkan sampai timnya pun adalah orang-orang muda Katolik juga ya. Iya. Itu keren sekali. Maka ini sebenarnya teman-teman yang menjadi hal yang baik bagi kita, di mana talenta yang kita miliki memang bisa kita persembahkan. Ya awalnya memang dari OMK, tapi kemudian itu bisa menjadi pametu ya Mas ya, bisa menjadi penghidupan bagi kita untuk kemudian berkarya yang lebih gitu Mas. Yeah. Nah pertanyaan saya sebenarnya sederhana Mas, kenapa kok sing dipilih dalam timnya Mas Awang itu OMK Mas? Sementara jejaringnya Mas Awang kan bukan hanya OMK tentunya. Yeah. Tetapi kenapa kok ini OMK yang dipilih menjadi timnya Mas Awang dan tujuannya apa Mas sebetulnya? Ya, jadi gini, dulu kan yang terlibat dalam OMK yang aktif itu adalah teman-teman yang di luarnya itu, yang di luar sana itu kurang beruntung. Seperti saya misalnya, saya kan enggak dalam non-sewa, keadaan keluarga saya juga menengah ke bawah lah istilahnya. Nah, terus saya bagikan keterampilan saya atau saya belajar bersama dengan teman-teman itu membuat dekorasi. Nah, berpikir saya begini, suatu saat bila nanti sudah tidak terlibat dalam OMK, rekan-rekan atau teman-teman ini di luar saya itu bisa berproses dalam hidupnya dengan dekorasi. Melalui dekorasi. Iya, istilahnya rezeki lah, mencari rezeki dengan dekorasi. Jadi ya memang saat itu kita belajar bersama itu ya misalnya ada kegiatan kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Jadi misalnya ada acara kita dekor ya bagaimana seperti sudah profesional gitulah. Yes, ya. Tapi kan jenis profesional. Iya, tapi saat itu kan belum. Dan bukan hanya acara OMK tapi sampai sekarang juga manten dan sebagainya. Ya, itulah imbas dari OMK. Channelingnya, Iya, channelingnya kan OMK kan luas, gereja kan luas. Iya benar. Jadi jejaringnya juga begitu. Dan di gereja pun juga ya, sering dekor-dekor ya Mas. Kita bahkan pernah dekor di luar Kedu juga. Jadi teman-teman minta dekor yang seperti ini, kita juga ke sana, kita bantu gitu. Mas, mantap sekali. Iya teman-teman orang muda Katolik dimanapun berada. Jadi memang apa yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan orang muda Katolik yang lain, jejaring kita, channel-channel kita, teman-teman kita, itu memang suatu saat bisa menumbuhkan hal yang lain yang tentunya membawa berkat bagi kita. Dan ini sebetulnya yang sedang kita coba gimana sih sebetulnya OMK itu bisa untuk berkarya di ranah-ranah publik. Dan Mas Awang ini sudah menjadi contoh yang nyata, di mana berawal dari jejaringnya di OMK, kemudian bisa mengembangkan dirinya sebagai dekorator, dan akhirnya bisa berkarya di ranah-ranah publik. Nah, mau tahu kelanjutannya bagaimana Mas Awang ini berproses dalam kehidupannya dan bagaimana pandangannya tentang OMK? Sebelum itu, mari kita lihat video yang berikut ini. Oke, masih bersama dengan siniar HOMK Mangap. Dan saat ini kita sudah ada di segmen yang ketiga. Artinya ada di segmen terakhir dalam siniar kita pada hari ini. Dan masih bersama dengan Mas Awang, OMK dari Paroki Santo Antonius Mundilan. Kami mengingatkan buat teman-teman yang belum follow Instagram Kedu Youth Spirit, silakan untuk follow Kedu Youth Spirit di @Kedu Youth Spirit. Untuk yang belum follow Instagram Komkep Kedu, silahkan di follow @komkep_kedu. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube dari Kedu Youth Spirit, karena tentunya akan menampilkan karya-karya OMK di seluruh kevikepan Kedu. Oke, Mas Awang. Ya. Mas tadi menarik sekali ketika Mas Awang bercerita bahwa OMK kemudian memang masih berkarya, lalu dari kegiatan OMK akhirnya Mas Awang bisa memiliki usaha di bidang dekorasi tadi itu ya, sebagai dekorator itu. Mas, yang saya ingin tanyakan, kenapa sih Mas atau sebelum sampai ke sana, ketika Mas Awang ini sekarang ya dalam profesinya sebagai dekorator ini,
Masih nggak Mas berkecimpung di dunia OMK itu? Masih. Masih ya Mas? Sebagai apa sekarang Mas? Kalau sekarang sudah sebagai apa istilahnya? Tetua lah istilahnya. Ketua suku. Iya. Kalau di periode tahun lalu saya sempat menjadi pendamping teman-teman OMK Paroki Muntilan. Mantap. Kalau yang sekarang Prodiakon. Sekarang saya belum Prodiakon. Saya masih di situ juga. Tapi masih di situ ya. Iya. Oke. Nah, ini yang menarik Mas. Sebetulnya pertanyaan saya mau menuju ke sini. Mas Awang di tengah kesibukannya mendekorasi dan dalam bekerja profesinya, kenapa sih Mas masih mau ada di sini? Padahal sekarang kalau kita melihat mungkin rentan usia teman-teman yang ada di OMK sekarang udah tahun 2000-an. Kelahiran 2000. Tapi Mas Awang masih mau di situ mungkin dengan cara serawung yang tentu berbeda dengan zaman Mas Awang dulu dengan yang sekarang. Tapi kenapa masih mau di situ, Mas? Kalau itu sebenarnya gini ya, kenyamanan ya. Oh, kenyamanan. Jadi dengan saya di OMK, dengan ketemu dengan orang-orang yang lebih muda dari saya, berarti semangat saya, jiwa saya sekolah. Ini yang disebut OMK sampai mati ya? OMK. Kalau saya kan dari dulu saya memang menyebutnya itu OMK ini nengati. Jadi bagaimana kita menyebarkan cinta kasih, bicarane ben iso merangkul teman, bicarane ben ora usrek-usrekan, itu kan suka hati. Dalam masuk tadi jodoh ya Mas ya? Ya, kalau itu dari hati juga harus ya Mas. Dan menariknya ketika kemudian menemukan kenyamanan ya Mas. Artinya begini, meskipun periode berganti, orang-orangnya silih datang berganti juga, bukan orang yang sama, tetapi kenapa bisa masih menemukan kenyamanan itu sih Mas? Jadi dalam diri OMK itu kalau saya menyebutnya itu apa ya, sudah klop gitu loh. Jadi istilahnya kalau misalnya saya itu mau berkegiatan apa atau mempunyai ide apa, saya itu selalu nyambung dengan rekan-rekan yang sekarang. Itu kan saya selalu mengikuti teman-teman kisah tenane itu. Ya kan seperti itu. Jadi kita mencair lah istilahnya. Ya sesuai dengan teman-teman era yang sekarang. Jadi mengikuti K-pop juga. Ya, delok kita nah juga tak iso. Nek jatil iso. Wah, ini boleh juga. Jadi memang ini ya Mas ya, artinya memang dunia OMK itu sangat cair sekali. Cair sekali. Artinya kita nggak bisa memaksakan yang dari dulu kemudian harus dipaksakan di tahun-tahun ini juga harus dilakukan, juga nggak bisa ya. Jadi kalau menurut saya lagi itu OMK itu keluarga ya. Jadi di situ ada kakak, ada adik. Bagaimana kita harus menghidupi keluarga itu dalam artian nyengkuyung bareng, bicarane ben rukun, ben iso sumringah bareng itu kan sebenarnya OMK itu di situ keunikannya atau asiknya di situ. Banyak sih OMK di paroki-paroki ini, termasuk juga teman-teman yang sedang menyaksikan OMK ini, mungkin OMK parokinya memang mungkin ini sih Mas. Merasa ingin untuk menjadi keluarga. Tetapi mereka bingung bagaimana cara memulai menjadikan komunitas OMK itu menjadi keluarga. Nah, menurut Mas Awang, piye sih caranya menjadikan komunitas OMK itu sebagai komunitas yang keluarga itu tadi? Ya, kalau menurut saya ya, misalnya itu satu harus punya keinginan dulu. Keinginan sudah. Ya, sudah ada. Keinginan sudah ada, betul Mas. Harus ada keluarga itu, harus ada mbok bapak itu. Betul. Nah, harus ada yang nikah dulu Mas. Iya, dalam artian itu harus ada istilahnya ngayomi lah. Kalau misalnya ya kakak lah ya. Misalnya di paroki ya konsultasi dengan Romo. Betul. Bapake Mas. Nah, bapake. Terus di situ akan terjadi pembicaraan, setelah pembicaraan terus nanti akan jadi sebuah chemistry menyatu antar OMK-nya itu ya. OMK ya gitu. Terus jadi sebenarnya OMK itu kan nggak harus di gereja juga sih. Menurut saya ranahnya berkarya ya. Iya. Misalnya kalau mau menghidupkan yang paroki biar tidak dikatakan mati tadi. Betul. Ya sudah mencari aja beberapa teman yang aktif mau dulu ya. Betul. Mau dulu terus kemudian diajak di situ setelah rangkul bareng Pak. Jaring. Berjaring. Nah, di situ kemudian di
diajak dirangkul untuk berproses bareng supaya memajukan OMK paroki itu sendiri. Oke, Jadi harus ada keinginan, setelah keinginan nanti harus ada rasa nyaman, terus nanti berkarya kemanapun sudah enak ya Mas. Enak, ya. Jangan ketika nyaman terus di ghosting ya Mas ya. Biasanya gitu ada. Itu mungkin pengalaman ya. Saya tuh takutnya gini tadi kan kita harus pakai hati ya. Ada yang sudah terlanjur pakai hati, ternyata sudah benar memberikan hati, ternyata nggak cocok pergi menghilang gitu loh. Dan tidak kembali. Itu berarti pakai hatinya itu setengah-setengah. Oh, setengah-setengah ya. Kalau misalnya sudah suka atau nyaman dengan suatu hal, biarpun di bagaimanapun perasaan, tetap ke satu titik itu. Tetap ya. Iyalah. Meskipun ada mungkin permasalahan pribadi, tapi tetap berkaryanya itu nggak terganggu. Ya? Dan harus membedakan juga karena disebut masalah pribadi tadi ada disebut. Jadi harus membedakan, harus bisa membedakan antara masalah pribadi dengan masalah golongan atau kelompok dalam hal ini OMK. Betul. Jadi misalnya di luar ada masalah pribadi, jangan dibawa ke OMK. Nanti akan membawa suasana, bahkan bukan hanya pribadinya tapi semua. Nggak enak ya Mas. Iya, nanti terus garing-garingan itu malah. Benar. Iya. Ajak guyon kok malah baper itu kan nggak enak ya Mas. Benar. Jadi buat teman-teman hati-hati menggunakan hati ya. Jangan ghosting, kasihan. Kasihan yang jomblo-jomblo cari susah. Anda kok malah buang-buang yang semacam itu ya. Jadi tadi ya Mas ya, jangan setengah hati ya. Oke, mantap. Dicatat ya teman-teman ya. Nanti tolong teman-teman dari tim dokumentasi ada quotes di sini atau di sini itu silahkan digambar. Mas, Mas Awang tentu dengan pengalamannya dulu di FKKMK, mungkin sampai sekarang juga kemudian di dalam pekerjaannya sebagai dekorator. Dan melihat kondisi OMK sekarang. Mas Awang punya harapan apa kepada OMK khususnya di Kevikepan Kedu? Kalau harapan saya untuk Kevikepan Kedu OMK-nya ya lebih aktif lagi dalam artian menggeliat lagi, terus dilihat dari luar. Dalam artian dari luar itu bukan hanya benteng itu tadi, tapi percuma kita terkenal di dalam, tapi di luar sopo to kowe. Gitu, nggak ada orang mengenal, itu lebih. Dan lebih berkarya lebih dan lebih lagi. Oke, tidak pernah puas artinya gitu ya Mas ya. Jangan pernah puas, bekerja di ladang Tuhan itu pasti ada yang lebih. Harus. Mantap sekali. Jadi memang teman-teman, saya rasa tema kita hari ini cukup baik. Bagaimana kita menjadi OMK sampai mati ya tadi yang sudah disimpulkan oleh Mas Awang di akhir tadi bahwa jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita raih hari ini. Tetapi berkarya lebih supaya kita tidak menjadi OMK yang mati. Maka silakan teman-teman, kita akan memiliki proyek yang sangat panjang sebagai orang muda Katolik. Bukan hanya berkarya di dalam gereja, tetapi juga berkarya di ranah-ranah publik. Dan Mas Awang sudah membuktikan dari dirinya sendiri, mulai dari orang muda Katolik di paroki, di Kevikepan, FKKMK, dan hari ini bisa menjadi seorang dekorator, dan justru juga mengajak teman-teman OMK-nya. Terima kasih Mas Awang sudah bergabung di Hai OMK pada episode yang ke-7 ini. Terima kasih juga untuk kepada teman-teman semuanya ya yang sudah menyaksikan Hai OMK dari episode pertama sampai episode ke-7 ini, dan mohon doanya semoga tahun depan akan ada Hai OMK episode 8 dan seterusnya. Dan sekaligus untuk teman-teman orang muda Katolik di Kevikepan Kedu yang mau menjadi bergabung dalam Komisi Kepemudaan Kevikepan Kedu, silakan monggo bisa menghubungi teman-teman yang ada di Komkep Kedu supaya kami juga bisa mencari siapakah yang akan menjadi pengurus Komkep Kedu selanjutnya. Jangan lupa follow akun Instagram KYS, akun Instagram Komkep Kedu, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube KYS. Akhir kata, saya Awang. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam 7 episode ini, dan tentu terkhusus di episode yang ke-7 ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman OMK. Saya tunggu karya dan pelayanannya di ranah publik. Dadah!